Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu yang cerdas dan pintar, pertemuan kali ini di pelajaran IPS kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk Asia. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah HDI. Apa itu HDI? HDI adalah kepanjangan dari Human Development Index, atau kalau dalam bahasa Indonesia IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan peta kualitas penduduk dunia, indikator HDI adalah dilihat dari indikatornya ada 3. 1. Angka harapan hidup sejak lahir. 2. Pendidikan. 3. Pendapatan per kapita. Jika Human Development Index-nya tinggi, maka berarti suatu negara itu memiliki angka harapan hidup sejak lahirnya tinggi, lulusan pendidikannya tinggi, dan pendapatan per kapitanya juga tinggi. Selanjutnya, berikut adalah daftar negara menurut Indeks Pembangunan Manusia yang termasuk dalam Laporan Pembangunan Manusia berdasarkan Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terakhir dipublikasikan pada 14 Maret 2013 dan berisi data dari tahun 2012. Negara-negara terbagi dalam 4 kategori berdasarkan IPM-nya atau HDI. Berdasarkan HDI, negara-negara terbagi dalam 4 kategori berdasarkan IPM-nya atau HDI-nya itu ada 4. Yang pertama kategori sangat tinggi. Ini kategori yang terbaru. Negara yang termasuk dalam kategori sangat tinggi ini adalah disebutnya negara maju. Yang kedua adalah kategori tinggi. Yang ketiga adalah kategori menengah. Yang keempat adalah kategori rendah. Negara yang memiliki HDI sangat tinggi contohnya adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Cina, dan Arab Saudi. Sedangkan bagaimana dengan negara Indonesia? Negara Indonesia itu termasuk dalam kelompok yang HDI-nya sedang. HDI yang sangat rendah adalah negara Nepal. Materi yang berikutnya adalah wilayah-wilayah yang memiliki ras dominan di benua Asia dan komposisi penduduk berdasarkan ras. Jadi, untuk pembahasan dinamika penduduk Asia itu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana dengan Human Development Index-nya. Yang kedua adalah peta wilayah ras dominannya atau komposisi penduduknya. Yang bisa dilihat di situ ada peta benua Asia yang terbagi menjadi ada Asia bagian utara, ada Asia bagian tengah, ada Asia bagian selatan, ada Asia barat, ada Asia tenggara. Bisa dilihat oleh anak-anak di situ di peta benua Asia. Dalam wilayah tertentu terdapat ras yang dominan, yaitu contohnya di sini pertama nomor 1 Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagian rasnya adalah Mongoloid. Yang kedua adalah Asia Utara dan Asia Tengah. Rasnya adalah Kaukasoid atau ras Europoid. Yang ketiga adalah Asia Selatan, bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Bisa dilihat di situ ada petanya Asia Tengah atau Asia Utara. Untuk Asia Tengah dan Asia Utara itu adalah mayoritas rasnya ras Kaukasoid atau ras Europoid. Nah, untuk berikutnya adalah Asia Selatan, bagian selatan didominasi ras Negroid. Contohnya adalah suku bangsa Dravida yang ada di India Selatan dan Sri Lanka. Di situ kalian bisa lihat gambarnya. Ada wanita cantik. Nah, wanita cantik ini adalah termasuk ke dalam suku bangsa Dravida. Yang kelima, Asia Barat atau Timur Tengah. Bagian selatan khususnya negara-negara semenanjung Arab seperti Yaman,
Oman. Nah, Asia Barat atau Timur Tengah ini didominasi ras Negroid. Yang keenam adalah Asia Kecil. Asia Kecil ini adalah Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara, didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan juga ada ras Negroid. Nanti di situ ada video, kalian bisa lihat videonya. Bagaimana ciri-ciri ras Mongoloid? Umumnya ras Mongoloid itu adalah kalau dilihat dari warna kulitnya, kulit kuning. Di situ kalian lihat ada 3 ras Mongoloid, ada yang Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan American Mongoloid. Ciri-cirinya rambutnya berwarna hitam lurus, bercak Mongol pada saat lahir, terus lipatan pada matanya seringkali disebut matanya sipit. Selain itu, anggota ras manusia ini seringkali juga lebih kecil dan pendek daripada ras Kaukasoid. Yang berikutnya adalah Asiatic Mongoloid. Asiatic Mongoloid ini ada di Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Seperti Malayan Mongoloid Asia Tenggara, negara kita Indonesia termasuk ke dalam Malayan Mongoloid Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan. Bagaimana dengan American Mongoloid? American Mongoloid itu adalah penduduk asli benua Amerika, yaitu India. Yang kedua adalah ras Negroid. Ras Negroid itu kalau dilihat dari warna kulitnya adalah berkulit hitam. Cirinya ras ini adalah berkulit hitam, berambut keriting, bibir tebal. Ras Negroid meliputi African Negroid, yaitu berdomisili mayoritas di benua Afrika. Negrito ini adalah Afrika Tengah, Semenanjung Malaya yang dikenal dengan orang Semang di negara Filipina. Melanesian di Indonesia itu ada di Provinsi Papua dan di Melanesia yang lain. Kalian bisa lihat contohnya, ada gambarnya di situ. Berikutnya adalah ras Kaukasoid yang umumnya kulit warnanya adalah putih. Ras Kaukasoid ini adalah yang sebagian besar menetap di Eropa. Mereka disebutnya orang bule. Ada juga di Afrika Utara, ada juga di Timur Tengah, ada juga di Pakistan dan India Utara. Keturunan mereka juga menetap di Australia, di Amerika Utara, sebagian dari Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Ciri-cirinya berkulit putih kemerahan, rambut bergelombang. Nah, macam-macam dari ras Kaukasoid itu seperti ras Kaukasoid Nordik, ras Kaukasoid Mediterranean, ras Kaukasoid Alpin, dan ras Kaukasoid Indik. Materi yang selanjutnya adalah persebaran agama di benua Asia. Kalian bisa melihat anak-anak di situ ada peta sebaran agama yang dianut oleh penduduk Asia. Keunikan dari benua Asia adalah tempat lahirnya agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaism. Sejumlah agama kemudian dianut oleh banyak negara dan sebarannya. Anak-anak bisa melihat di peta sebaran agama tersebut. Berikutnya adalah peta persebaran bahasa di benua Asia. Nah, ini adalah pembahasan dinamika penduduk Asia. Jadi bukan hanya membahas kualitas penduduknya, bukan hanya membahas wilayah dan persebaran rasnya, ada juga agama dan bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Contohnya di Indonesia saja, anak-anak.
itu 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Kalau Filipina itu hanya 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Jadi Indonesia 600 bahasa asli atau bahasa daerahnya, Filipina 100, India lebih banyak lagi yaitu 1683 bahasa asli atau bahasa daerah. Anak-anak bisa melihat di peta persebaran dan diamati di situ peta persebaran bahasa di benua Asia. Yang terakhir untuk materi dinamika penduduk Asia adalah keragaman atau kekayaan budaya Asia. Yang sedang mengglobal atau membooming saat ini adalah budaya dari negara South Korea atau Korea Selatan dengan sebutan K-pop dan K-drama. Selain itu, keragaman dan kekayaan budaya Asia berupa karya seni, literatur, musik. Untuk handmade-nya atau kerajinan tangannya ada porselin, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, arsitektur, alat musik juga sangat banyak jenisnya. Yang sudah Ibu katakan tadi adalah budaya dari negara Korea Selatan. Salah satu contohnya di situ ada K-pop dari Korea Selatan, BTS. Pasti kalian wah euforia sekali ya. Dan untuk K-dramanya adalah Goblin. Indonesia tidak kalah anak-anak. Sejak zaman dulu atau setelah kemerdekaan, budaya atau culture Indonesia banyak ragamnya karena negara Indonesia adalah negara yang ada di benua Asia yang paling kaya budaya atau culture-nya. Yang paling mendunia adalah budaya dari aktivitas kehidupan penduduk asli Bali. Di situ kalian bisa lihat destinasi wisatanya. Di situ kalian bisa lihat juga gambar-gambar atau peta wisata Pulau Bali dan salah satu tari Bali yang terkenal. Salah satu tari Bali yang terkenal yaitu tari legong yang dibawakan oleh wanita-wanita cantik Bali. Simpulan dari pertemuan hari ini, pelajaran untuk hari ini adalah dinamika penduduk di benua Asia sangat beragam, mulai dari negara dengan HDI yang sangat tinggi, beragam ras, agama, bahasa, dan budaya. Untuk pesan Ibu di pelajaran atau pertemuan hari ini adalah mau jadi apa kalian nantinya, mau jadi apapun atau profesi apapun kalian nantinya adalah tetap harus melalui pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan adalah nomor 1. Setelah itu baru kalian bisa menentukan profesi di kehidupan kalian nanti akan jadi apa. Tetap semangat. Terima kasih. Silakan dipelajari lagi, literasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.